Welcome back to rumah barunya Pengen Ngobrol Podcast. Kali ini rumahnya beda lagi. Sekarang ini Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Dan inilah the man behind the gun. Kita bertemu dengan jersey yang berbeda ya. Berbeda gimana tuh? Biasanya kan outfitnya lari, outfitnya... Iya, emang sengaja kalau buat podcast, kalau gue bilang, lu pakai outfit lari nggak? Nggak usah, ngapain? Coba kita tampilkan sisi lain dari pelari tuh, outfitnya seperti apa kalau nggak pakai outfit lari. Anyway, ini sudah ada Mas Novi Estianto selaku, Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas. Tepuk tangan dong, ini yang di belakang, gimana nih? Oke. Narasumber lain belum diginiin. Oh iya. Ini narasumber yang berbeda gitu ya? Narasumber yang berbeda. Ini tepuk tangan lebih karena takut kayaknya. Gak apa-apa, Mas, ketawa aja. Bonus belum turun, bonus. Waduh, gue gak ikut-ikutan ya. Bonus belum turun, bonus. Udah internal nih, gue gak ikut-ikutan. Tapi anyway, gue thank you banget. Kali ini kita collab Pengen Ngobrol Podcast sama Harian Kompas. Dan untuk pembuka, di tahun 2024, tidak ada salahnya dong. Emang harusnya kita undangnya pihak dari Harian Kompasnya gitu. Jadi pembuka musim baru lu gitu ya? Pembuka musim baru gua tahun ini gitu. Nah ini gua pengen nanya Mas sama lu nih dari Harian Kompas nih, karena gua lihat Kompas udah mulai getol banget nih ke event-event olahraga gitu ya. Jadi episode kali ini gue pengen mengenal lebih dalam lagi sama teman-teman Harian Kompas, khususnya Kompas Event ya memang yang terlibat di event-event olahraga gitu kan. Awalnya tuh gimana sih Mas Kompas masuk ke event olahraga gitu? Karena yang gue tahu Kompas ya harian ini koran gitu, ada TV gitu. Tapi gue nggak tahu nih kalau memang ada event, ada divisi bagian eventnya gitu. Ya sebenarnya kalau kita bicara mungkin 2015-2014 ya. Awalnya event itu menjadi satu sub departemen di Markom. Oke. Jadi dia bukan menjadi satu departemen event sendiri. Karena kita sadar bahwa di mungkin 2014, 2013 ya banyak request atau banyak kepentingan Kompas itu untuk menjaga equity brandnya Kompas, itu butuh brand activation. Nah, kemudian kita sadar juga, ya Kompas kan punya banyak klien. Kenapa brand activation Kompas atau event-event Kompas itu nggak disponsori sama klien? Akhirnya keluarlah inisiatif event-event Kompas pada saat itu. Oke. Nah, kemudian berjalannya waktu, ternyata event itu tidak hanya datang dari inisiatif kita. Yeah. Oh, Kompas punya ide, buat travel fair. Oh, Kompas mau buat conference dan sebagainya. Atau Kompas mau buat event FGD yang memang skalanya besar dan sebagainya. Nah, kemudian klien pun coba colek ke kita. Coba tanya ke kita, bisa nggak sih kita dibuatin event? Bisa nggak sih kita dibuatin conference? Bisa nggak sih kita dibuatin event-event yang sifatnya... Nah, kebetulan event olahraga di awal 2015-2016 memang bukan menjadi concernnya Kompas pada saat itu. Awalnya itu juga belum banyak kan? Betul. Kan? Nah, kemudian 2017 awal kalau nggak salah, atau 2016 terakhir lah. Nah, kemudian ada obrolan dengan Yayasan Borobudur. Nah, ini nih. Jadi, Yayasan Borobudur lah yang membuka semua kotak Pandora dari event Kompas. Oke. Karena dari sana akhirnya sampai hari ini mungkin kita 70% atau 80% main days-nya anak-anak event sekarang atau divisi event Kompas hari ini itu jatuhnya ke sport. Jadi mayoritas dalam satu tahun tuh event olahraga? Event olahraga. Dan kalau kita bicara 70% main days itu, kalau kita belah lagi di dalamnya, sport apa? Hampir 85% itu adalah event lari. Oke. Nah, gua tahu waktu itu pas 2017 itu pada akhirnya menjadi apa ya istilahnya ya? Boom langsung gitu. Begitu dipegang Kompas event Borobudur ya. Sebenarnya belum langsung boom sih, tapi akhirnya membalikkan semua ketidakpercayaan. Oke. Karena kalau kita bicara 2017 kan sebenarnya kita datang dengan ini event Borobudur Marathon yang dipegang Kompas kayak apa sih? Yeah. Sementara kita belum punya portfolio event lari. Yeah. Jadi event Borobudur Marathon itu sebenarnya event portfolio Kompas pertama untuk lari. Dan ternyata works dan done. Akhirnya ya semua trust orang atau trust pengiklan atau trust advertiser atau klien itu ke Kompas besar sekali. Dan dari sana kemudian kita juga mencoba mengusulkan satu inisiatif baru karena kita sadar kita nggak bisa hanya mengandalkan request dari klien.
Kemudian kita lihat ada satu potensi yang tidak jauh dari Magelang. Kita melihat kota Semarang waktu itu. Makanya kita mungkin skalanya juga tidak sebesar Borobudur Marathon. Makanya kita buat inisiatif di tahun 2000 itu adalah Semarang 10K. Oh, tahun yang sama? Mungkin jeda 3 tahunan. 2000... Karena, jadi 2017 ke 2017. Oh, makanya waktu itu, tapi yang gue tahu ya, Borobudur itu sebelum dipegang Kompas ya, berarti 2016 itu mereka udah ada, tapi memang mungkin reputasinya nggak bisa dibilang waktu itu ada bermasalah kayaknya, bener nggak sih? Iya, memang bermasalah dari sisi penyelenggaranya, dan di sisi lain memang Yayasan Borobudur merasa tidak puas karena menurut mereka ya race manajemennya berantakan, race village-nya berantakan, ya hampir semua komponen dalam event lari itu berantakan total. Kalau misalnya kita bercandanya dulu kan sampai medali aja kurang gitu kan, sampai rutenya juga salah dan sebagainya, rutenya sampai ngelup 2 kali dan ya itu situasi yang kita hadapi dan memang PR-nya kita pada saat 2017 itu adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan kuantiti peserta 10.000, mungkin hampir 8.000-an ya, itu bisa kita safety lah ya dan aman. Nah, waktu itu akhirnya Kompas Event tuh ngeberesinnya gimana tuh waktu itu? Ya, which is itu kan lu baru pertama kali juga megang lari kan gitu. Kita sadar sih capability kita tidak di situ. Akhirnya kita ya satu kata yang selalu kita gariskan itu adalah pada saat meng-create sesuatu adalah kolaborasi. Kita mencari partner-partner yang kompeten dan punya track record bagus di part-part dari setiap item penyelenggaraan event. Jadi pada saat kita bicara siapa part yang menurut kita cukup kuat di item production misalnya, siapa yang cukup kuat di sisi race manajemennya misalnya, siapa yang cukup kuat di sisi konten. Nah kemudian di sisi lain di awal-awal kita juga bekerja sama dengan satu agensi lah, ya mungkin kita kenal semua gitu kan, kita kerjasama sama Big Change gitu kan, supaya karena part campaign itu menjadi PR. Pada saat kita kan ada 2 hal yang kita benahi, benahi eksekusi dan teknisnya event, dan benahi campaign-nya sendiri. Karena campaign itu akan mempercepat apa sih yang berubah dan apa yang akan berubah. Karena kan mereka belum datang. Kalau mereka belum datang kan mereka nunggu dulu. Lu menyodorkan apa? Pesan campaign apa yang lu sampaikan? Community siapa yang lu ajak? Kemudian apa yang lu janjikan? Nah, itu mungkin yang kita kerjasama hampir 3 tahun dengan Big Change sih. Jadi sama-sama ngebangun brand baru gitu kan. Sehingga narasi dari Borobudur Marathon setiap tahun itu berbeda-beda. Sampai detik ini. Iya, makanya selalu apa ya? Gue kayak ngelihatnya, wah nih ada sesuatu yang memang berkesan lah gitu. Emang aimingnya begitu kalau misalkan lu masuk ke event olahraga tuh yang menjadi targetnya gitu apa sebenarnya sih? Yang bisa dikatakan menurut teman-teman di Kompas Event tuh di harian Kompas lah berhasil gitu loh. Iya, sebenarnya kalau kita harapkan kan voice peserta itu yang menjadi, pada saat voice peserta itu natural dan dia mau menyampaikan voice itu dengan cara mereka, itu sangat-sangat menjadi impact luar biasa dari keberhasilan event. Karena itu tanda petik tidak dibayar. Mereka mau bercerita apapun, mereka mau bertestimoni apapun atas yang mereka alami sendiri dari mulai kedatangan sampai penyelenggaraan event, dan kemudian mereka bisa bercerita dengan storytelling cara mereka, itu kalau buat kita dahsyat. Dan itu sih yang kita ulang sebenarnya di LPS. Jadi LPS Monas Half Marathon tahun lalu itu kan sebenarnya challenging banget kan ya. Kan kayak kita masuk ke sebuah belantara hutan yang memang kita sudah di situ terlalu banyak ancaman, terlalu banyak situasi yang tidak bisa kita handle. Nggak gini, maksud gue kalau lihat waktu itu LPS adalah kayaknya nggak mungkin deh waktu itu. Lu masuk ke hutan belantara itu, akhirnya gimana waktu itu? Ya, yang pertama kita harus pastikan, ya kembali lagi, kolaborasi tadi. Jadi kita coba merangkul semua stakeholder. Stakeholder ini kan yang paling pertama kita rangkul adalah stakeholder community. Karena community ini adalah satu cara tercepat, karena kita tahun lalu tuh saya ingat banget kita hanya punya waktu nggak nyampe 2 bulan. Sebentar doang waktu itu? Iya, 2 bulan kurang sedikit lah. Kemudian gimana caranya sih supaya konsep event ini bisa sempat sampai ke runner. Nah kan kita nggak mungkin colokin satu-satu kan di setiap daerah. Betul. Mau tidak mau, dan kita juga tidak mungkin akan memakai KOL atau influencer yang banyak juga. Karena kita sadar kemampuan kita juga. Akhirnya kita secara paling cepat adalah kita mencoba ngerangkul community dan lead community.
Karena dengan community dan lead community, mudah-mudahan itu bisa mempercepat rasa percaya mereka pada saat mereka nggak yakin ini, yakin nggak sih Jakarta? Nah, di sisi lain, kita juga mencoba membuat trust stakeholder, terutama pemerintah provinsi. Sangat-sangat tidak mudah juga, karena pasti pemerintah provinsi kan punya image yang beragam terkait dengan I.O. atau penyelenggara event. Betul. Yang gue paling males sih menyamakan persepsinya itu. Dan itu Iya kan? sangat-sangat fair. Makanya kalau kita bilang kemarin ke timnya event, ke timnya Mas Budi itu, mungkin dia membagi dalam 4-5 part sub timnya dia. Karena ada yang bertugas untuk segera mengakselerasi stakeholder, terutama pemerintah provinsi. Yang kemudian sisi lain harus mengajak kalau kita bicara mungkin oknum-oknum yang harus kita rangkul di masing-masing segmen jalan. Jadi kalau kita bicara Sarina mungkin ada oknumnya. Kemudian Grand Indonesia juga ada oknumnya. Kita tidak bisa menghindari mereka. Mau tidak mau kan kita harus rangkul mereka. Dan rangkul mereka kan juga tidak butuh cara tersendiri. Betul. Apalagi sekali lagi, Jakarta itu sudah penuh dengan trauma. Trauma pemerintah provinsi, trauma komunitas-komunitas itu atau oknum, maupun trauma. Saya juga ada traumanya kok Jakarta. Benar. Dan yang menarik, gue nggak usah sebut lebih gamblang. Yang menarik lagi kan sebenarnya konsep event yang pertama kali kita buat di Jakarta, finish dengan start berbeda. Betul. Itu kan juga point to point sebuah hal yang ini bisa apa nggak sih? Yakin apa nggak sih? Caranya gimana dan sebagainya. Dan ternyata membuat mereka, ternyata bisa ya diselenggarakan di Jakarta dan jalan dengan baik. Gue merasakan sekali itu waktu itu. Emang gue lihat, wah ini nih pasti begini nih memang nih gitu loh. Jadi dari sisi pengaturan waktunya, startnya jam berapa. Karena kan ya kalau lu tahu udah siangan dikit orang udah pada komplain dari event lari kan kalau di Jakarta kan gitu. Nah berarti kalau itu bicara tentang penyelenggaraan eventnya, berarti nih industrinya nih ada sebuah potensi yang memang bisa digali nih gitu. Nah Kompas tuh melihat potensi industri lari itu seperti apa sih ke depannya gitu loh? Yang pastinya kalau kita bicara industri, Kompas tidak melihat profit profitability pasti. Tapi di sisi lain kita sadar bahwa Kompas basicnya adalah media. Artinya sebenarnya yang kita bangun adalah bangun industrinya. Jadi gimana caranya ya industri sportainment ini muncul sebagai sebuah industri yang menguntungkan semua pihak. Dan tentu saja ya kita terus menarasikan itu karena kita punya media, jadi kita punya platform, kita punya wahana yang kita bisa gunakan. Nah, perbedaan event Kompas dengan event-event yang lain mungkin, karena kita bisa mengintegrasikan antara konten atau storytelling dari setiap event itu ke publik. Dan karena itu under control kita, sehingga kan kalau buat bahasa kita ya semau-semau gue lah. Gue mau seberapa banyak dan sebagai orang media gue kok gitu kan. Ya tinggal gua mengatur proporsinya dan frekuensinya, sehingga kalau lu lebih mengikuti sekitar kayaknya kalau gue lihat deh. Ya, dan itu yang kita lihat kan kalau kita bicara gimana menarasikan Borobudur Marathon sebagai event bukan di first city. Kalau kita bicara Magelang kan bukan first city, bukan Bandung, bukan Jakarta dan sebagainya. Kemudian bagaimana menarasikan pada saat itu menjadi second city terbesar, misalnya kita bicara Semarang, Surabaya, dan sebagainya, dan bagaimana kita menarasikan sebuah event di Jakarta. Karena pasti kompleksitas permasalahannya berbeda, dan bagaimana Kompas mengemas dari sisi konten di pre-event maupun pasca eventnya. Sehingga ujung-ujungnya ya ada satu kebersamaan yang muncul bahwa ya event ini adalah milik semua, bukan penyelenggara saja, tapi semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung, gitu sih. Nah itu biasanya cara merangkul dan cara memberikan pengertiannya itu loh. Yang gue pengen tahu tuh seninya teman-teman Kompas itu tuh. Itu yang membuat agar semuanya tuh bisa mau ikut turun ke jalan. Gue cukup merasakan cirinya nggak putus-putus Pak, iya kan? Ya gue bersyukurnya bukan berarti primordialisme ya, artinya ya Kompas hampir terbentuk rata-rata dari culture Jawa. Sehingga cara approach one by one atau cara approach kita ke semua stakeholder itu kita punya punya sebuah skema yang sama. Jadi semuanya nggak hanya bicara on paper, tapi bagaimana on paper dan not paper itu bisa berjalan bersamaan untuk menyampaikan sebuah pesan. Sehingga si penerima pesan itu bisa dengan nyaman, ini bukan maunya Kompas sendiri ya, dalam setiap konteks apapun. Karena untuk meyakinkan publik Jakarta, ya buat kita juga ini bukan maunya Kompas, tapi gimana caranya Jakarta mau berubah
step apa yang harus dilakukan di tahapan pertama. Begitu juga waktu mungkin Borobudur Marathon. Ini bukan maunya Kompas membuat sebuah event lari di Magelang. Karena memang Kompas bukan IO. Jadi kita selalu sampaikan ke publik bahwa Kompas bukan IO loh. Iya. Kalau Kompas IO ya Kompas akan berhadapan dengan teman-teman IO lainnya. Kompas ini adalah media yang di salah satu part medianya ada brand activation. Dan bagaimana brand activation ini akan menjadi sebuah part yang bisa mengkolaborasikan semua pihak. Menarik untuk dibahas sih intinya, karena kalau dari sisi gue sebagai penggiat lari nih, ini mau ada apa lagi nih tahun ini nih? Ini selalu yang bikin gue penasaran. Tapi ya sepenasaran apa gue balik nih. Apa? Apa yang lu rasain ngelihat atau join ke event-event lari Kompas dibandingkan event-event lari lainnya ya? Oke, gue jawab di segmen 2. Kita akan balik lagi masih di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas bersama dengan Mas Novi Estianto. Ya, segmen 2 gue nggak akan langsung buka karena gue bukan hostnya dan gue nggak mau mengkooptasi dari event ini ya atau dari acara ini ya. Kita serahkan ke host aslinya. Silakan. Gimana sih, kan tadi ending segmen 1 lu nanya sama gue. Oke, balik lagi di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian dan juga bintang tamu gue ada Mas Novi Estianto, Wakil Direktur Bisnis Harian Kompas. Bener kan title-nya? Sampai hari ini masih benar sampai hari masih hari ini. Benar ya. Apa udah ada digadang ada mau promosi lagi ya? Mau jadi host buat podcast lo. Oh iya, jangan host event lari ntar gue geser, jangan. Mau jadi host dan jadi MC gue maunya. Oh ya nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Nanti gue langsung cari pekerjaan lain aja. Oh, iya. Gimana tadi pertanyaan? Nah, event Kompas ini banyak nih, event lari hari ini banyak gitu kan. Nah, gue mau denger suara hati nurani yang paling dalam dari lu lah. Apa yang atau semenarik apa sih event lari Kompas kalau dibandingkan dengan event-event yang lain? Kalau dari pendapat gue sebagai pelatih, let's say gue kemarin ikut 2 kali ya, ikut LPS 1, ikut Borobudur 1 itu ya. Semarang belum ya? Semarang udah pernah ikut juga. Semarang ikut gue 2022 gue ikut. Nah sebenarnya satu yang gue ikut, gue sebagai pelari pengen ikut event apabila memang ada experience yang ditawarkan itu tidak sama seperti event-event lainnya. Dan yang kedua, gue melihat event yang Kompas bikin itu ada apa ya istilahnya, ada budaya yang bener-bener diangkat gitu loh. Dan yang ketiga menjadi sangat lebih kuat apabila memang ada ya itu tadi uniqueness pembeda lah intinya gitu. Jadi cuma 2 berarti ya. Uniqueness sama ada budaya yang diangkat itu loh. Dan apa sih yang pengen gue lihat kalau misalkan gue ikut Borobudur, gue sangat menanti sekali apabila memang ikut Borobudur ciring-ciring warga-warganya itu loh. Itu bener-bener wah bener-bener apa ya, outstanding banget deh ngelihat mereka effort turun ke jalan, bagaimana antisipasi. Itu padahal Magelang loh, kalau bisa dibilang ke Magelangnya ada effort banget, nggak ada kereta yang directly khusus ke sana, gue harus rental mobil, dan bisa dibilang kalau penginapan mungkin lebih banyak, kayak waktu itu ikut Borobudur pertama kali tuh nginep di rumah warga waktu itu, 2018 ya. Kayaknya acara podcast lu harus dibawa ke Borobudur sih, karena sangat-sangat menarik buat kita hari ini adalah di balik layar dari sebuah pagelaran Borobudur Marathon. Jadi kalau mungkin kita lihat dirimu tahu ada pawone itu, ada kuliner dan sebagainya. Betul. Ternyata proses untuk mengkurasi, melatih dan sebagainya itu butuh waktu hampir 5 bulan. Wah, dan ternyata melibatkan chef-chef dari hotel-hotel sekitar. Jadi gimana caranya knowledge-nya chef itu bisa nyampe ke pemilik kuliner. Sehingga pemilik kuliner akan improve dan sebagainya. Dan sekali lagi, itu juga bukan hal yang gampang. Karena pasti kan mereka melihatnya, wah ini gue bakal dibisnisin nih sama Kompas nih. Itu dari perspektifnya warga sekitar. Nah kemudian hal yang menarik yang lu juga harus tahu di Borobudur Marathon itu adalah kita mengharapkan warga itu tidak ikut Borobudur Marathon. Loh, makanya kita ada event lagi kan? Ada event setelah itu sebagai apresiasi kita mereka. Ada fun run 3 kilo buat mereka, buat warga. Gue lihat. Artinya kalau buat kita kan ya udah serve mereka, layani mereka dan sebagainya. Itu pun juga menjadi sebuah pertentangan. Kemudian hal yang lain kalau kita bicara ciring-ciring tadi yang lu sempat sampein gitu kan. Dan ternyata ciring-ciring itu juga kita latih.
Jadi SD, SMP, Karang Taruna dari masing-masing desa itu kita latih, benar-benar kita latih dengan koreografer yang mereka buat ya. Tapi buat kita ya itu sesuatu yang lu harus lihat karena di balik pagelaran event lari ternyata part-part sub eventnya itu banyak dan menarik buat jadi konten dan ya mungkin jadi narsum podcast lu yang di balik layar mau memang. Ya itu yang gue cari gitu ya. Kayak akhirnya ikut event-eventnya yang lain, let's say nggak cuma nggak bahas Borobudur deh, ikut Semarang 10K deh gitu. Di saat semua event itu kalau udah ada 10K pasti ada 5K, ini cuma 10K doang gitu loh. Dan apa ya, ikut LPS pun juga ya kayak di saat semuanya harus ada kategori yang beragam, ini cuma ada itu. Sebenarnya lu ngebenchmarkin itu semua tuh dari mana sih gitu? Ngelihat semua itu dari mana sih? Acuannya dari mana? Ya gue bersyukurnya di tim event itu ada tim konseptor yang ya punya capability dan apa ya, punya keberagaman atau punya keberanian untuk memberikan sebuah hal yang berbeda. Ini yang ilmunya harus gue curi nih. Jadi kalau buat bisa gue ketemu. jadi kalau ngobrol sama timnya Asvito dan timnya David itu adalah tim di balik layar yang ya buat mereka itu mereka tinkernya, mereka benar-benar chefnya dari sebuah pagelaran, dari brief yang diterima oleh teman-teman sales. Jadi bagaimana event itu akhirnya punya storytelling, punya narasi yang bagus sehingga bisa disampaikan ke publik. Not only hanya menyelenggarakan, karena kan kita harus mengkonekkan dengan media kita. Gimana caranya akhirnya Kompas sebagai sebuah platform media print dan digital itu bisa menyampaikan cerita yang cukup untuk para, ya tergantung kita bicara apakah lari dan sebagainya, mungkin ke sana sih. Dan gue sukanya adalah mengangkat wajah-wajah baru gitu. Gue kayaknya setiap tahun tuh ada menemukan ini wajahnya naik ketika dia di event Kompas gitu. Jadinya apa ya, ada potensi-potensi tersembunyi ya, baik dari sisi kalau pelari kan ya yang atlet lah atau yang rekreasionalnya lah gitu, dan itu yang memang gue juga suka ngelihatnya. Ya mencari sesuatu yang otentik itu sebenarnya yang coba kita selalu sodorkan karena harapan kita kebaruan itu kan sebenarnya bisa kita munculkan looks-nya atau tampilannya ya depend on dari bentuk eventnya itu sendiri. Ya sekali lagi ya kami sangat-sangat ditolong atau Kompas sangat-sangat ditolong dengan ya kecanggihan timnya Mas Budi dan Mas Asvito dengan talent-talent di belakangnya, dan sampai hari ini ya kita masih ada punya tantangan sebenarnya tahun ini. Tahun ini Kompas akan ya ini spill lagi atau kita tahan dulu. Kalau di spill nanti ada partnya nanti di spill nih. Tapi gue pengen tahu dulu nih dari kacamata lo, kita bicara lagi kembali ke industrinya olahraga lari gitu ya. Sejauh ini perkembangannya sudah sampai mana? Dengan adanya Kompas bikin event dan dari pihak-pihak lain juga, nih kita udah di tahap mana nih industrinya yang sudah berkembang sejauh ini, udah sampai mana? Kalau buat kita melihatnya di Kompas ini, ya hari ini kalau kita bicara event lari di kota-kota besar, terutama di Jakarta, sudah terlalu penuh. Jadi kalau kita bicara air dan sebagainya, ya di part lo gitu kan. Tapi kalau buat gua ngelihatnya ini sudah terlalu penuh dan sudah agak meluber. Sehingga ya akhirnya menu yang ada atau menu yang disodorkan pelari ini, cara memilihnya pun jadi tidak rasional. Akhirnya mereka kan sekarang bahkan ada sekarang runner yang bisa FM setiap minggu atau HM setiap minggu. Itu kan kalau kita bicara di rasionalisasi itu sangat-sangat nggak mungkin. Sangat konyol lah istilahnya. Betul, tapi hari ini itu yang terjadi. Nah artinya kalau buat kita kan selain kita bicara kita mengedukasi market, tapi di sisi lain penyelenggara ini harus diatur kembali. Nah kan kembali permasalahannya, ini siapa yang mengatur? Karena setiap meminta rekomendasi ke pasti akan dikasih rekomendasi dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya. Tapi kan rekomendasi PASI ini juga melihat kepentingan dari si penyelenggaranya mau seperti apa. Jadi kalau buat kita lihat kondisi hari ini, ya harus ada semacam kesepakatan bersama sih. Terutama apa yang disebut event major di Indonesia, kemudian apa yang disebut mungkin event nasional. Jadi ada grading yang dibuat, dan ya mudah-mudahan pasti bisa mewujudkan secepatnya sih. Sebelum luberan itu menjadi sebuah permasalahan baru. Karena luberan itu akan membuat permasalahan baru. Pertama soal pricing. Iya ya.
Harga sekarang kan menjadi sangat-sangat, ya kalau buat kita pelari yang happy-happy, buat setiap minggu ikut race kan senang. 100.000, 200.000 bisa ikut 10K atau 21K, ya mereka senang dengan dapat semua fasilitas dan sebagainya. Tapi kan di sisi lain, ya ini akan berimbas pada apa? Apakah berimbas pada quality dan berimbas pada apa yang mereka akan terima dan sebagainya. Dan kalau gue lihat impact-nya ya salah satunya dengan banyaknya event lari gitu ya yang udah terselenggara di mana-mana. Let's say kalau lo bilang tadi Jakarta aja udah ngeluber banget gitu kan. Yeah. Ada beberapa pihak yang pada akhirnya melihat ini sebagai satu peluang dan tergiur gitu. Padahal ya memang mungkin ini nggak semua orang tahu juga. Gue sempet terlibat di balik layar event-event juga, dan pada akhirnya gue sering ketemu beberapa pihak yang penasaran pengen bikin event lari. Mereka tuh ngeliat kayaknya nih kalau udah 5.000 orang nih hetero ya ngumpul gitu di event ya, ngeliat duit, wah balik modal nih gue. Sebenarnya balik modal nggak event lari itu? Kalau kita bicara market Indonesia hari ini, balik modal. Balik modal. Apakah dari sisi balik modalnya bener-bener apple to apple, apa yang lo keluarkan bisa lebih kecil daripada apa yang akan lo dapat? Depend on objective brand. Kalau kita bicara balik modal, depend on objective brand. Kita bicara yang general dulu deh. Karena gitu. Kalau kita bicara depend on objective brand, apakah return ROI-nya itu akan kembali ke sales, apakah kembali ke brand equity dari brand itu sendiri? Itu kan menjadi pertanyaan dari setiap brand yang akan melakukan sebuah activation. Ya kalau kita bicara konteksnya hari ini, ya market Indonesia memang masih cukup prospektif dan masih cukup peluang. Dan salah satu kegiatan atau activation yang bisa nge-reach cepat itu memang sport. Dan sport itu ya ini salah satu case yang paling nyata pada saat kita buat LPS kemarin, meyakinkan internal LPS. Kenapa sih LPS tiba-tiba buat lari? Dan sangat jauh dari industrinya. Betul. Dan ternyata setelah mereka akhirnya orang bisa kenal lebih cepat dengan jinglenya LPS. Orang lebih tahu, oh LPS itu lembaga yang bertanggung jawab untuk apa sih? Ya setelah event lari itu hampir sebagian besar yang kita survei, karena setiap event Kompas itu pasti akan ada riset. Jadi kita akan melakukan riset before sama after. Dan itu yang kita sodorkan ke partner kita. Ini loh risetnya, ini loh impact brandmu dan sebagainya. Not only impact ke eventnya itu sendiri. Sehingga brand mendapatkan sebuah feedback. Dan ternyata ya apa yang dilakukan oleh LPS kemarin itu sangat, ya buat mereka sangat super happy lah, dan ujung-ujungnya cara mereka melakukan itu juga ingin dilakukan oleh LPS ASEAN. Jadi pada saat mereka presentasi di Malaysia, mereka presentasi di Filipina dan Thailand, buat mereka ya udah contoh aja LPS Indonesia ini gimana caranya mengedukasi masyarakat atau mengedukasi stakeholder luas untuk memperkenalkan brandnya. Jadi istilah katanya bisa dipakai untuk sarana para brand itu memperkenalkan brandnya, tapi dengan cara yang lebih simpel dan tidak jelimet. Karena kalau gue tahu sendiri kayak let's say brandnya LPS jelimet Pak ngejelasinnya gitu. Betul. Ini apa sih gitu? Maksudnya buat teman-teman yang memang apalagi hari ini kan jauh dari industri perbankan. Apalagi kalau kita bicara campaign pasti akan bicara platform. Bicara platform, bicara karakteristik audiens atau usernya. Nah, ya cara dengan offline activity yang dengan lari ini sebenarnya ya mempercepat dan menyebarluaskannya dengan lebih masif sih. Berarti gua bisa simpulkan kalau event lari ini adalah bisa menjadi sesuatu yang profitable tapi dari sisi awareness. Ya. Harus dibenahin dulu. Soalnya ada ya gitulah. Gua nggak enak kalau ngomong di on screen nih. Tapi anyway, gitu ya. Iya, jangan bahaya. Oke, coba di-spill dulu tahun ini kira-kira Kompas sih mau akan ada apa aja yang akan dimunculkan 2024. Ini belum diinfo di mana-mana kan? Belum. Dan mudah-mudahan saya nggak dijewer sama teman-teman event gitu kan, karena membocorkan sesuatu yang tidak seharusnya dibocorkan gitu. Jadi kalau kita bicara 2024 di tahun ini, sebenarnya event yang kita selenggarakan tahun lalu harusnya bisa kita repitasi lagi. Jadi Kompas punya LPS nanti di bulan Juni tanggal 30, kemudian Kompas punya Borobudur Marathon. Hari ini kami juga bertemu lagi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan tanggal. Sudah booking hotel di Magelang belum? Belum lah. Belum ya. Tunggu limpahan. Iya. Kemungkinan besar kita akan membuat Borobudur Marathon di tahun ini tuh di minggu kedua
November. Minggu kedua November. Jadi minggu kedua November kita akan buat Borobudur Marathon. Nah, PLN yang tadinya di Desember, kemungkinan kita akan tarik di Oktober. Maju nih. Ya, kita akan tarik lebih awal karena kan memang itu terkait dengan kepentingan dari sisi PLN. Nah, kemudian yang baru sebenarnya kita akan membuat event besar di Surabaya. Sama yang kayak kemarin bukan tuh? Kalau yang kemarin kan kita hanya 10K. Jadi kita akan buat 5K, 10K sama half marathon di Surabaya dengan jumlah peserta kemungkinan 4 kali atau 5 kali lipat dari event yang kemarin kita buat di Surabaya. Wow. Dan itu akan kita letakkan di bulan September. Jadi kalau nggak ada kendala, ada satu tambahan event Kompas yang besar dengan 5.000 runner itu di kota Surabaya dengan 3 kategori tadi dan mudah-mudahan ini juga ya menambah portfolio kota sebenarnya. Karena kita berharap kan sebenarnya ya kita punya tanggung jawab bersama dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk ya mengangkat destinasinya. Dan kita bersyukurnya setiap kita datang ke pemimpin daerah, mereka dengan senang hati berkomitmen untuk lari itu ya bukan hanya objek, tapi bagaimana caranya lama tinggal, gimana caranya atraksi baru itu juga bisa dimunculkan, kemudian gimana caranya akhirnya mereka mau kembali lagi ke kota tersebut. Nah itu sih sebenarnya komitmen-komitmen yang disampaikan, termasuk nanti di LPS. Di LPS itu kita ketemu Pak Heru Budi, Pak PJ, beliau juga sangat senang. Artinya mereka sampai melibatkan, ya udah kita coba kerjasama yang lebih intens dan lebih dalam, supaya ya nggak hanya sekedar orang join ke event LPS selesai, tapi gimana mereka bisa menikmati kebudayaan Betawi dan sebagainya. Begitu sih. Seperti itu ya. Kalau di kota-kota lain di Pulau Jawa gitu, kayaknya nih dari tadi masih terlalu Jawa sentris gitu. Bagaimana kita membawa eventnya, hype-nya tersebut? Paling nggak jangan orang yang di orang yang dari luar Pulau Jawa datang ke Pulau Jawa deh, tapi orang di Pulau Jawa datang ke Pulau Sumatera, Kalimantan. Nah, apa kalau sudah mulai memikirkan hal itu gitu? Sudah kita pikirkan dari tahun lalu. Jadi kenapa akhirnya Friendship Borobudur Marathon itu muncul? Itu kan sebenarnya kita mengakomodir dari mereka survei yang ada, memang yang dari luar Pulau Jawa itu masih 20-30%. Artinya kan memang daya serapnya itu memang masih banyak di Jawa. Nah, untuk bisa mengedukasi dan mereka bisa mencicipi ambience sebuah event walaupun bukan yang sebenarnya, makanya kita hadirkan Friendship. Friendship itu kan sebenarnya mengenalkan ke daerah-daerah tertentu bagaimana hype Borobudur Marathon. Bagaimana cerita dari Borobudur Marathon itu bisa nyampe di kota-kota, dan tahun ini kita komit tetap dengan 10 kota. Sama dengan LPS. Jadi LPS juga sama, tahun lalu Run the City-nya, RTC-nya itu hanya di Jakarta, tahun ini kita akan jalan di 3 kota bersamaan dengan pembukaan kantor cabang LPS. Jadi nanti ada di bulan Mei kita akan jalan di 3 kota, Medan, Makassar, sama Surabaya. Selain nanti endingnya atau finalnya di Jakarta. Back again lo ngebawa vibe eventnya tersebut kan? Yes, betul. Wah, menarik ini ya. Jadi kalau kita, ya harapan kita kan, ya kita bisa kerjasama dengan partner, entah di Medan atau di Makassar, ya kita buat event besar di Makassar. Cuman ya sampai tahun ini mungkin road to-nya yang kita akan coba tambahkan ke luar Jawa. Menarik nih ya. Kita tidak sabar menunggu kejutan event-event dari Kompas. Kita tidak sabar untuk dirimu berkolaborasi dengan Kompas. Ini kan sudah. Oh ya, salah. Ini kan sudah. Di offline. Di offline ya. Ya kita tunggu lah ya. Kita tunggu. Saya tunggu arahan Bapak aja. Oh iya. Tapi gini, sekarang gue di tahun ini gue pengen ada satu pertanyaan yang memang akan gue lemparkan ke sama semua narasumber gitu ya. Kalau lu nih Mas Tian ya, dikasih satu privilege gitu, lu bisa mengubah atau mencerahkan sebuah tren gitu ke depannya dari yang sudah ada saat ini gitu. Maksudnya kayak lu punya bayangan, gue pengen ngerubah dari sisi sini supaya ini loh yang pengen gue hadirkan di industri yang gue jalani ini gitu. Apa Mas? Ya kalau buat gue tuh melihatnya sebenarnya, atau dream gue melihat dari sebuah event lari ya, kalau kita bicara event lari hari ini, ya ada deklarasi atau ada sebuah kesepahaman bersama siapa sih event yang disebut dengan World Major Indonesia Marathon misalnya kita bicara, atau Major Marathon Indonesia dan sebagainya. Jadi ada satu kesepakatan dari penyelenggara event besar di Indonesia, dan
ada regulator yang mengatur mereka dan akhirnya mereka mau menjalankan itu menjadi sebuah series. Karena itu menjadi sangat menarik. Dan dengan ada 3 tier event lari di Indonesia misalnya pengkategoriannya itu sangat-sangat luar biasa. Karena potensi kota-kota kecil. Kalau kita bicara let's say hari ini Solo. Solo itu berkembang menjadi sebuah destinasi event lari yang sangat luar biasa loh. Kemudian kalau kita bicara Makassar atau bahkan mungkin yang sebelumnya Medan dan sebagainya. Nah, bagaimana kota-kota itu juga mungkin ada di tier 2 secara penyelenggaraan. Nah, di tier satunya siapa? Ya mungkin kita bicara Borobudur Marathon, kemudian Bali, Maybank, kemudian Pokari atau mungkin ada satu lagi Jogja Marathon misalnya seperti itu. Tapi itu dalam sebuah series dan akhirnya orang yang join ke sana anggap aja sama kayak WMM gitu kan, bisa dapat 6 medal atau bisa dapat 5 medal yang buat mereka sebuah kebanggaan. Karena kalau ada kesepakatan itu dan kesepahaman itu, saya yakin ya tren industri lari menjadi sebuah tren industri lari yang menguntungkan buat semuanya. Tapi ya itu kan sebuah impian karena masing-masing punya kepentingan. Kan kalau lu dikasih privilege ya kan gitu, lu pengennya apa gitu. Kira-kira ekspektasi gue ke sana sih karena gue melihat kalau itu ada dan ada satu medal bersama dan medal itu bisa menjadi sebuah gue join ke 4 event atau 5 event major di Indonesia. Itu keren banget dan yakin itu bakal dicari orang dan ya orang berlomba-lomba untuk ke sana. Ya tinggal kita bicara siapa yang bisa ke sana. Siapa yang bisa qualified ke sana dan sebagainya, itu tinggal mekanisme yang ngatur. Iya. Wah, menarik sekali. Kita tidak sabar akan ada gebrakan-gebrakan apa lagi di event-eventnya Kompas Borobudur yang belum launching juga. Saya tidak sabar untuk dipanggil sih sebenarnya. Satu spill yang gue mau kasih juga sih sebenarnya. Boleh. Selain event lari, sebenarnya kita di tahun depan di 2025. Ya. Mudah-mudahan lu jadi hostnya gitu kan. Jadi Kompas sama dengan nama brandnya, jadi penunjuk arah kan. Jadi kita ingin menghadirkan sebuah World Conference di Jakarta, menghadirkan pembicara-pembicara yang bisa memberikan sebuah arah baru untuk masa depan. Nah, siapa yang akan kita kurasi pembicara-pembicara itu? Karena kalau kita bicara hari ini mungkin dirimu tahu ada IDFS gitu. Ya, IDFS dan lain-lain ya. Kita akan buat satu event conference yang akan jadi pembicaraan orang dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di ulang tahun Kompas di 2025. Wah, saya tinggal tunggu aja sih. Belum di-spill nih. Belum di-spill nih. Nanti ya udah kalau gitu. Anyway, Mas Tian, thank you banget. Thank you banget udah bersedia ngobrol-ngobrol dan spill-spill informasi dan yang pastinya gue juga terima kasih banget sama Harian Kompas. Akhirnya sudah mau menjadikan pengen ngobrol podcast rumah barunya di sini. Ya, rumah baru buat kita semua. Ini rumah baru buat kita semua. Anyway, kalau gitu gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue. Ada siapa? Saya dengan Novi alias Tian kalau dipanggil sama dia. Kalau gitu kita pamit undur diri sampai ketemu di episode berikutnya. Anyway, kalau mau beli merchandise sini ada langsung aja follow Instagramnya @kompas ya kan. Skena Kultur. Kalau gitu kita pamit, bye bye, see you guys. Komunikasi kebanyakan kan lebih ke 2 menit.